Halo teman-teman semua, makasih kalian udah masuk ke video ini. Perkenalkan gue Ray, dan selamat datang di channel YouTube gue, Rayson After Work. So guys, seperti peribahasa yang udah lama banget ada ya, mungkin dari zaman kakek moyang kita kayaknya. Tak kenal maka tak sayang, ya udah kita kenalan dulu, iya nggak sih? By the way guys, sekali lagi nama gue Rayson, dan kalian bisa panggil gue Ray, Ko Ray, Bang Ray, Mas Ray, Om Ray, ketuaan nggak sih? Ya pokoknya yang penting ada Ray-nya ya. Dan gini guys, ya gue itu seseorang yang ya pada umumnya seperti kalian aja sih, yang saat ini gue bekerja, dan ya setelah waktunya bekerja selesai, gue ya pengen punya sebuah kegiatan. Dan biasanya gue tuh ngejalanin hobi guys, karena gue punya hobi. Ya pasti dong ya, biasanya kan setiap orang punya hobi masing-masing, ya nggak sih? Nah, kalau gue itu guys, gue punya hobi main musik dan main game. Jadi gue biasanya kalau selesai bekerja gitu ya, atau beraktivitas seharian, gue bakalan ngejalanin hobi gue guys, sepulang kerja itu atau setelah beraktivitas itu. Atau biasanya juga gue nonton YouTube juga sih. Ya siapa sih yang nggak yang nonton YouTube sekarang? Setuju gak? Nah terus gini guys, gue itu berkenalan sama dua hobi gue yang tadi, yaitu main game dan bermusik. Jarinya ya kan. Sorry ya. Nah, gue itu berkenalan saat gue dari masih kecil guys, sekitar ya SD kelas 6 lah ya. Itu gue udah kecanduan lumayan banget tuh sama yang namanya main PS. Waktu itu apalagi ya zamannya Game Boy Advance gitu-gitu, gue suka banget guys. Tapi waktu itu gue lebih sering main PS, yaitu PS1 ya guys ya. Dan itu tuh seru banget ya. Pada zaman itu kan kita tahu sendiri ya nggak sih, maksudnya siapa yang nggak suka main PlayStation gitu ya nggak sih. Dan satu hobi lagi yang gue temukan pada saat itu adalah gue suka banget main gitar guys. Dan itu yang sedikit banyak membawa membawa warna baru di kehidupan gue, yang kedepannya tuh sempat gue gelutin, gue perjuangin sampai akhirnya gue bisa lumayan masuk ke dunia musik itu guys. So singkat cerita, gue tuh mulai berkenalan dengan gitar kira-kira SMP 1 guys. Kira-kira SMP 1 gue mulai berkenalan dengan gitar ya guys. Dari seorang teman gue mulai belajar main gitar gitu kan. Dan kenapa gue tiba-tiba jadi mau main gitar gitu. Jadi gini guys, dulu gue pernah jatuh cinta sama, ya bukan jatuh cinta sih, kayaknya terlalu vulgar ya jatuh cinta di saat SMP. Lebih tepatnya gue suka sama salah satu cewek lah ya. Salah satu cewek, gue suka sama cewek ini, dan kan gimana ya, kita punya pikiran gimana sih caranya untuk mengimpresi dia, untuk membuat dia kagum. Itu kan pasti kita bakalan mikirin segala cara, setuju gak sih? Dan dia, gue berpikir pada saat itu, kalau gue bisa main gitar kayaknya keren ya, kayaknya dia mungkin suka ya, mungkin. Tapi walaupun kenyataannya tidak ya guys. But anyway, belajarlah gue main gitar. Setelah gue belajar main gitar, ternyata gue awalnya niatnya itu untuk mengimpresi seseorang. Gue akhirnya jatuh cinta beneran sama gitar itu guys. Dan gue jadinya bener-bener main gitar itu berjam-jam setiap hari guys. Sampai akhirnya gue membentuk sebuah band, ya kan? Pasti ini relate mungkin sama beberapa teman-teman juga yang saat ini nonton video ini ya kan? Jadi ya kita bikin band gitu ya guys. Dan kita bikin band, dari awalnya band sekolahan, terus gue gelutin terus sampai akhirnya band ini itu ikut festival-festival, dan gue mulai bikin lagu guys. Jadi gue bisa bikin lagu guys. Nah, kemudian setelah gue bikin lagu, udah pasti kita recording dong. Kita mulai tuh recording guys, dulu tuh zaman-zaman gue mulai menjalani debut ngeband dan seriusin itu di kisaran 2005, 2006 sampai ke 2015. Terakhirnya di 2015 guys kira-kira. Jadi lumayan lah 10 tahun lebih lah ya gitu ngejalanin dan berjuang di dunia musik itu guys. Pokoknya pada zaman itu guys, itu susah banget, bener-bener susah. Meskipun sekarang menurut gue masih susah ya kalau kita mau berkecimpung atau mau berkarir di dunia musik atau di dunia entertain. Tapi bedanya sekarang itu menurut gue lebih gampang karena banyak platformnya guys. Salah satunya YouTube seperti ini. Lu bisa ngepost ataupun ngupload karya lu di YouTube gitu loh. Ataupun bisa di Instagram atau di TikTok bahkan.
Jadi menurut gue saat ini tuh lebih banyak potensi dan lebih banyak peluangnya ya kalau untuk lu mau berkarya di dunia entertain. Menurut gue seperti itu, sesimpel itu. Karena pas back then gitu ya, di zaman gue itu susah banget. Lu harus punya koneksi sama produser, lu harus punya koneksi sama label, lu harus punya modal yang gede banget, modal uang ya terutama. Lu harus bermodalkan uang yang besar, terus kenal produser dan kenal label. Lu harus bisa ngelobi radio-radio. Pokoknya perjuangannya itu bener-bener berat banget guys. Jadi nggak heran ya kalau kita lihat lah band-band besar yang atau band-band yang di era 2000-an gitu atau di era 90 ke 2000-an itu, lihat deh, rata-rata mereka tuh sampai sekarang bahkan masih banyak yang eksis. Kenapa? Karena menurut gue kayaknya mereka tuh lebih banyak makan asam garam perjuangan dan apa ya, pada saat itu lebih struggling ya. Jadi mungkin mentalnya tuh lebih baja. Makanya mereka bisa survive dan bertahan sampai sekarang. Menurut gue kayaknya seperti itu deh. Dan tidak mengecilkan semua atau musisi-musisi yang saat ini baru mulai ya, banyak yang bagus. Cuman maksud gue, kita bicara secara data dan garis besar aja ya. Banyak kan band-band besar yang sampai saat ini tuh masih aktif dan masih berkarya guys. Ya kira-kira seperti itu ya. Itu point of view gue ya guys. Jadi kalian bisa aja punya pendapat yang berbeda. It's okay. Kalau kalian punya pendapat berbeda, boleh komen di bawah ya guys. Nah, terus lanjut. Saat ini gue ngapain sih guys? Saat ini gue tuh punya pekerjaan guys. Seperti orang pada umumnya lah, gue bekerja dan gue setelah selesai bekerja, gue kepikiran gitu guys. Kan gue biasanya, seperti gue bilang tadi ya, gue tuh pulang kerja biasa gue nonton YouTube. Udah pastilah sekarang siapa sih yang nggak nonton YouTube, ya kan? Terus gue juga biasa main game dan main musik. Dan gue kadang suka nulis lagu guys. Nah seperti itu. Terus gue kepikiran, kenapa enggak gue bikin konten aja? Kenapa gue nggak nge-YouTube aja gitu loh? Karena menurut gue sesuatu yang mau gue share ini di video ini, di YouTube ini, di channel YouTube gue ini, mungkin akan berguna buat gue dan mungkin juga bisa berguna buat banyak orang lagi nantinya gitu. Kita nggak pernah tahu guys. Apa yang kita share itu bisa aja merubah hidup seseorang atau menginspirasi seseorang. Jadi kita kan nggak pernah tahu ya. Nah makanya gue pikir, kenapa nggak gue coba aja untuk nge-YouTube. Jadi ini bener-bener video pertama gue nge-YouTube guys, di channel gue ini. Dan buat kalian semua yang nonton video ini, please banget bantu subscribe gue, like dan share ke teman-teman kalian, because that means a lot for me guys. Karena ya ini pun, video ini akan jadi saksi sejarah di perjalanan gue nge-YouTube. Ya gue nggak tahu kedepannya YouTube gue ini bakal berapa subscribernya, gue juga nggak mikirin itu. Gue hanya akan berusaha semaksimal gue, sekonsisten mungkin. Semoga yang nonton video ini itu dan yang nonton video-video gue lainnya bisa mendapatkan manfaat, bisa mendapatkan inspirasi, bisa mendapatkan pokoknya minimal bisa terhibur lah. Pokoknya minimal gue berharap kalian bisa terhibur menonton video gue, atau ya apapun itu. Gue yakin pasti akan ada manfaatnya kalau kita tuh share sesuatu ke orang banyak guys. Terlepas dari saat ini mungkin belum dibutuhkan atau nanti baru dibutuhkan, kita nggak pernah tahu, ya nggak sih? So itu aja guys untuk video pertama gue kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nontonin video ini. Please sekali lagi bantu subscribe, share, dan like video ini. Juga please komen kalau kalian mau komen. Komen aja di bawah guys. It means a lot for me. Dan gua bakalan upload video yang lainnya sekonsisten mungkin guys. So see you on the next video. Bye. Halo teman-teman semua. Ada video rambut kayak kunti.